Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 5 mata kuliah Informasi Proses Bisnis, dan kali ini kami ingin mewawancarai salah satu pemilik usaha angkringan dengan Mas siapa? Halo, perkenalkan nama saya Zuri, pemilik usaha angkringan Wibu. Jadi di sini kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, sini saya Zekari dengan NIM 220512140057. Perkenalkan, nama saya Ilhan Majid dengan NIM 2205 Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Hidayat, NIM 2205 Perkenalkan, nama saya Muzammil Giza dengan nomor NIM 22051214071. Perkenalkan, nama saya Ben Karindur Putra Santoso dengan NIM 220512140043. Di sini kita akan mewawancarai pemilik dari usaha angkringan Wibu atau Anbu, yakni Mas Zuri. Pertama-tama, saya ingin bertanya nih Mas, usaha angkringan Mas ini kira-kira menjual apa aja ya Mas ya? Untuk usaha angkringan ini kita banyak jual produk secara kayak sate-satean, bakaran kayak sate dari frozen food, terus sate usus, sate semua beragam sate-satean yang ada, dan juga ada secara minuman wedang jahe, wedang uwu, dan serta mie instan yang ada. Lalu untuk strategi pemasaran Mas, apakah Mas hanya secara offline ke pembeli ke toko atau bisa secara online Mas? Kita sih udah ada di online juga, di GoFood, Shopee Food, dan GrabFood. Lalu kalau dari segi stok nih, atau pengadaan barang, apakah ada supplier tetap atau suppliernya berganti dari pemilik yang pemilik dari barang tersebut Mas? Untuk supplier sih kita tidak ada ya, cuma kita ready stok sendiri. Jadi barang habis kita jual beli sendiri di agen, terus di stok sendiri. Dan untuk pesanan bakaran mungkin kita pesen ke orang juga. Jadi untuk supplier cuma hanya di sate-satean aja. Lalu dalam usahanya, apakah kualitas produk yang dijual itu benar sesuai standar atau benar-benar terjamin Mas? Untuk kualitas produk kita sih, kita alhamdulillah udah ya standar ya, untuk penyimpanan serta untuk pengemasan juga standar, untuk biar kebersihan dan untuk bahannya tidak berubah. Angkringan kan nggak sedikit nih Mas ya. Terus bagaimana caranya Mas untuk bisa mendapatkan peluang pembeli lebih daripada angkringan yang lain Mas? Biasanya kita ada promo-promo yang di-share di IG maupun di Facebook, juga ada diskon khusus untuk tanggal-tanggal tertentu aja sih. Gitu aja. Lalu bagaimana kalau angkringan Mas menangani umpan balik atau kritik atau komentar dari pelanggan? Dan bagaimana hal itu nanti akan mempengaruhi angkringan Mas? Untuk komentar baik dari customer kita tampung sih, untuk biar angkringan ini lebih maju dan bisa memperbaiki apa yang kurang dari angkringan tersebut sih. Okay. Lalu bagaimana Mas menentukan lokasi dan waktu berjualannya Mas? Untuk lokasi kita memang ada di main jalan, bukan di jalan utama. Kita agak masuk ke dalam gang sih. Jadi untuk kita target pasar kita hanya di penduduk sekitar, dan untuk waktunya kita ambil dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Itu target kita kalangan muda, anak-anak kuliah, dan
orang-orang masyarakat yang di sekitar sini sih. Lalu bagaimana Mas mengembangkan inovasi produk atau layanan angkringan Mas? Untuk inovasi produk kita kan ya masih baru ya, cuma untuk kita kedepannya mungkin ada hal-hal yang mungkin dari segi makanan juga bakal ada diperbarui lah gitu, dan bisa juga minuman juga bisa ada produk baru dari kayak mau buat smoothies atau nanti dibuat apa itu minuman yang lain mungkin. Lalu yang terakhir, bagaimana Mas beradaptasi dengan perubahan permintaan atau demand dari pelanggan Mas? Misal terjadi perubahan permintaan pada angkringan Mas. Untuk perubahan untuk pelanggan yang request untuk Mas sediain ini apa tuh, mungkin kita usahakan biar ada variasi di angkringan sih. Ya kita coba sih, masih kita tampung dulu mungkin. Terima kasih Mas atas waktunya, telah menyisihkan waktunya untuk diwawancari oleh kami. Kami dari kelompok 5 IPB mengucapkan terima kasih untuk pemilik warung Anbu, yakni Mas Zuri. Seperti itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Zuhri karena bersedia untuk mengikuti Zoom ini dalam rangka untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wawancara yang sebelumnya kami lakukan di angkringan Anbu. Eh, jadi kami di sini dari kelompok 5 mata kuliah dari Prodi Sistem Informasi 2022B, mata kuliah Informasi Proses Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk menganalisa bisnis proses dari angkringan Anbu dari hasil wawancara yang sebelumnya kita lakukan kepada Mas Zuhri. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada Dwi Nur Hidayat, dan saya Sinasa Zekari, ada Ilhan Majid, ada Ferdian Firman, ada Fabian Karindra, dan juga ada Muzila Meliza. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengkilas latar belakang terlebih dahulu. Jadi, warung Anbu ini atau angkringan Wibu adalah sebuah angkringan yang terletak di Surabaya, tepatnya di Jalan Jagir Sidoresmo nomor 28, Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Dan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai narasumber kami bernama Mas Zuhri selaku pemilik dari usaha angkringan ini dan bertanya mengenai bisnis proses dari angkringannya. Saya ingin melakukan kilas balik secara cepat, mengingat sebelumnya kita pernah melakukan wawancara, kita menanyakan beberapa pertanyaan, kurang lebihnya sekitar ada 9. Jadi pertanyaannya itu kira-kira seperti ini, ya usaha angkringan apa Anda itu menjual apa saja, strateginya itu seperti secara offline dan online itu bisa atau tidak, terus ada suppliernya tetap atau ganti dari pemilik yang mencari barangnya sendiri. Lalu ada juga pertanyaan-pertanyaan lain, misalkan kualitasnya itu standar atau tidak, lalu peluang pembeli lebih banyak itu daripada yang lain itu caranya gimana, lalu misalkan menangani umpan baliknya itu seperti apa. Lalu ada juga menentukan lokasi dan waktunya itu seperti apa, bagaimana mengembangkan inovasinya, dan yang terakhir itu bagaimana Anda beradaptasi dengan perubahan permintaan atau preferensi pelanggan. Lalu kami mendapatkan beberapa jawaban dari 9 pertanyaan tersebut, dan kali ini kami ingin men-spotlight salah satu pertanyaan yang kami berikan sebelumnya, yaitu mengenai pertanyaan nomor 3 dari kami, yaitu kalau dari segi stok atau pengadaan barang, apakah ada supplier tetap atau suppliernya berganti atau dari pemilik yang mencari barang tersebut. Kami bertanya seperti itu, lalu Mas Zuhri menjawab, untuk stok barangnya tidak ada supplier tetap, melainkan pemilik sendiri yang merestok barangnya.
Dari pertanyaan ini dan jawaban ini kami menganalisa dan kami menemukan sebuah celah bahwa ini ternyata itu sebuah kendala dari angkringan Anbu ini itu sendiri. Dan kami mencoba untuk membuat sebuah BPMN atau bisnis prosesnya mengenai pemilihan supplier yang dilakukan oleh Mas Zuhri ini kurang lebihnya itu seperti ini. Kan dari jawaban yang sebelumnya Mas Zuhri berikan, kami membuat kesimpulan sebuah BPMN seperti ini. Jadi Mas Zuhri melakukan kunjungan ke supplier, melakukan negosiasi harga, melakukan pembayaran, dan akhirnya stok barangnya tersedia. Dan memang terlihat singkat, tapi dalam hal ini kami juga menemukan kendala yang kami temukan dari proses bisnis ini. Jadi gini, penjelasan kendalanya itu seperti ini. Usaha angkringan Anbuwidu ini menghadapi tantangan dalam pemilihan supplier barang karena terlalu bergantung pada beberapa supplier yang tidak tetap. Jadi hal ini itu menyebabkan sebuah kompleksitas dalam manajemen persediaan dan mempersulit proses pengadaan bahan bakunya itu sendiri. Hingga akhirnya kami menemukan sebuah solusi dari kendala ini dengan cara seperti ini. Jadi ini itu adalah sebuah BPMN atau Business Process Modeling Notation untuk sebuah saran dalam pemilihan supplier yang baru atau supplier tetapnya Mas Zuhri. Jadi dengan solusi ini itu kami berharap kepada Mas Zuhri untuk pemilihan supplier ke depannya itu memilih supplier secara tetap dan tidak berganti-ganti. Jadi penjelasannya itu seperti ini. Jadi dalam diagram tadi terlihat bahwa langkah awalnya itu kan menggabungkan seluruh calon supplier yang akan dievaluasi. Lalu setelah itu dilakukan evaluasi terhadap kualifikasi dan penawarannya masing-masing supplier. Dan apabila supplier pertama memenuhi syarat, prosesnya itu dilanjutkan ke tahap negosiasi harga. Lalu setelah negosiasi harga misalkan berhasil, langkah berikutnya itu langsung melakukan proses pembayaran. Setelah pembayarannya selesai, stok makanannya jadi tersedia. Namun jika tahap evaluasi terdapat ketidaksesuaian atau misalkan negosiasi tidak tercapai, berarti kondisi ini itu akan memicu perpindahan ke tahap pemilihan supplier alternatif. Nah, di tahapan supplier alternatif ini, supplier lain itu dievaluasi kembali untuk menentukan pilihan yang terbaik. Jadi, pemilihan supplier yang alternatif ini prosesnya itu kembali ke tahap evaluasi. Jadi dengan demikian langkah-langkah ini memberikan kesempatan untuk menilai dan memilih supplier terbaik yang memenuhi kebutuhan dan kriteria bisnis warung angkringan Wibu itu tersendiri. Eh, jadi kurang lebihnya dari penjelasan tadi, kami merekomendasikan kepada Mas Zuhri yang sebelumnya untuk pemilihan suppliernya itu tidak memiliki pemilihan supplier yang tetap atau masih berganti-ganti, kami sarankan untuk melakukan pemilihan supplier dengan tetap, memilih suppliernya itu dengan cara seperti ini yang kami berikan. Dan kurang lebihnya seperti itu presentasi singkat dari kelompok kami. Sebelumnya, apakah Mas Zuhri ingin bertanya terlebih dahulu? Misalkan ada pertanyaan yang kurang paham gitu. Halo. Oh ya, ini kan terkendalanya sama supplier ya. Kita misalnya gini, supplier tetap itu kan hanya mengandalkan satu supplier aja sih. Kalau Iya. supplier ini tidak menyediakan barang yang kita butuhkan, maka dari itu kan jadi kendala, jadi stok barang yang tidak tersedia di angkringan saya. Nah, harusnya supplier, aku kenapa ngambil di supplier tidak tetap itu biar ada, pertama ada inovasi barang, kedua kesediaan stok saya itu di angkringan tetap ada, meskipun di supplier satunya nggak ada, kita ambil di supplier yang kedua gitu. Hmm. Apakah benar Berarti atau gimana? sebenarnya pemilihan supplier itu berubah-ubah itu ada kendalanya juga Mas, karena gini, kadang kan kita kalau pemilihan supplier yang tidak tetap, misalkan terus berubah-ubah, itu kan mungkin harganya itu juga pasti beda-beda ya di setiap tempatnya. Misalkan beli barang di supplier satu, harganya sekian,
di supplier 2 harganya ternyata lebih mahal. Tapi kadang kan penjual tidak memperhatikan hal itu karena kurang fokus lah. Yang penting penjual kan kadang pemilihan suppliernya yang penting barang ada, lalu tidak mementingkan supplier yang tetap gitu ya. Jadi menurut saya itu supplier yang tetap itu gunanya itu untuk memperhatikan kondisi harga gitu. Ya sih, memang tergolong masih baru kan kita. Memang benar tahap evaluasi supplier alternatif biar kita saat ini belum ada supplier tetap karena masih tahap evaluasi dengan harga pertama, kedua kesediaan barang yang apa itu barang itu harus tetap ada meskipun supplier itu terkendala. Oh mas, ini barangnya kosong nih, gini-gini. Otomatis kan gimana caranya biar stok masih ada, terus tetap tetap apa sih, kesediaan stok kita juga ada gitu. Itu Oh sih. iya. Jadi pemilihan supplier tetap itu bukan berarti pemilihan suppliernya itu cuma satu. Jadi pemilihan supplier tetap itu maksudnya pemilihan supplier tapi tidak berubah-ubah gitu loh. Misalkan saya Oh punya ya. supplier 2. 2 itu merupakan supplier yang tetap. Jadi misalkan kalau supplier 1 tidak ada barang, supplier 2 berarti ada barangnya, berarti kita bisa ngambil supplier 2 gitu. Itu cerita kalau supplier yang tidak tetap. Jadi kan supplier yang tidak tetap itu kita jarang berkomunikasi dengan mereka, kita tidak tahu perkembangan harganya gitu. Jadi supplier yang tetap itu memang gunanya itu untuk seperti itu. Tapi mengingat angkringan Anbu ini adalah angkringan yang baru, kami memaklumi kalau mencari supplier tetap itu emang sulit ya, karena mencari kepercayaan juga gitu dan butuh waktu juga dan memang mungkin belum terbiasa juga karena baru. Jadi mau gimana? Ini tuh solusi yang merupakan sebuah saran dari kami. Andaikan angkringan Anbu ini kedepannya semoga menjadi lebih besar gitu. Jadi alhamdulillah, misalkan angkringan Anbu ini menjadi semakin besar, lalu kami berharap mempunyai supplier yang tetap itu adalah sebuah solusi gitu. Oke, siap ya. Apakah itu saja Mas? Apakah ada pertanyaan yang lain? Sudah itu aja mas. Oh ya, baik. Eh, Demikian presentasi dari kami kelompok 5 mata kuliah Informasi Proses Bisnis Prodi Sistem Informasi 2022B Universitas Negeri Surabaya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Zuhri atas ketersediaannya dalam mengikuti presentasi ini. Dan untuk wawancara juga yang sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.